Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pengendara misterius yang menggunakan 3 mobil Honda Civic warna hitam sedang berusaha membajak sebuah truk kontainer. Dalam pembajakan ini, mereka pun dapat dengan mudah menguasai truk itu, meloncat masuk ke dalam truk dan membius pengemudinya, kemudian mereka pergi membawa truk itu tanpa terlacak. Keesokan harinya terlihat seorang pemuda ganteng berkulit putih bernama Brian sedang berlatih memacu mobilnya, tapi kelihatannya dia sedikit kesal karena selalu berakhir dengan tidak memuaskan. Setelah selesai berlatih, Brian pun pergi ke sebuah kafe milik keluarga Toretto dan bertemu dengan Mia, adik dari Dom. Seperti biasa, ia langsung disambut oleh Teh Mia dan memesan makanan sambil sesekali memperhatikan Dom yang berada di dalam kafe tersebut. Tak lama kemudian, geng dari Dominic Toretto tiba dengan garangnya menaiki mobil balap mereka masing-masing. Geng ini terdiri dari Letty, pacar dari Dom, Leon, Vince, dan Jesse. Sesampainya di kafe itu, Vin yang menyukai Mia langsung geram karena melihat Brian datang dan berbicara dengan Mia. Karena tidak mau ribut, akhirnya Brian memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Vin dengan gaya sok jagonya malah mencari masalah dengan Brian dan perkelahian pun langsung terjadi. Melihat perkelahian itu, Dom akhirnya turun tangan memisahkan mereka dan mengusir Brian dari sana. Sesudah kejadian ini, Brian pergi ke tempat kerjanya di toko onderdil mobil milik Harry di kota itu. Tanpa basa-basi, ia berbicara kepada bosnya untuk memberikannya 2 buah tangki besar berisi nos untuk mobilnya. Singkat cerita, saat malam harinya ia pergi ke tempat para pembalap jalanan berkumpul. Karena dia orang baru, jadi awalnya dia hulang-hulang sikah domba jualet, tapi kemudian ia disamperin oleh seorang pria bernama Hector dan Edward. Nah, saat sedang asik ngobrol, Dom dan geng akhirnya tiba di sana dan berencana untuk mengadakan balapan. Namun dengan kepedean serta wajah polosnya, Brian datang dan mengajukan diri untuk ikut balapan melawan Dom dengan mempertaruhkan mobil miliknya. Namun jika dia menang, dia dapat hadiah uang dan minta dihormati. Akhirnya mereka semua bersiap mengamankan jalanan dengan menggunakan mobil dan sambil mengawasi siaran radio polisi patroli malam itu. Setelah lintasan aman, mereka langsung memulai balapannya, namun Brian malah berada di posisi paling akhir. Tak mau menyerah, ia langsung menggunakan nos yang sudah ia siapkan dan membuat mobilnya langsung melesat serta bisa menyusul mobil Dom, bahkan hampir mengalahkan Dom. Namun detik-detik terakhir, mobil Brian malah mengalami malfungsi karena terlalu digeber. Dan akhirnya Dom pun dengan kecerdasannya bisa menang tipis-tipis dari Brian. Setelah balapan berakhir, Brian terlihat cengar-cengir karena merasa hampir mengalahkan si Dom. Nah, disinilah awal mula si Brian berhutang mobil 10 detik kepada si Dom. Sialnya tak lama setelah itu, polisi mulai berdatangan dan mereka semua berusaha melarikan diri dari sana. Dom akhirnya memilih menyimpan mobilnya di tempat parkir dan pulang dengan jalan kaki berharap ada teman gengnya yang datang menjemputnya. Namun saat berjalan, tiba-tiba polisi mengenalinya dan langsung mengejarnya. Beruntunglah si Brian menyusulnya dan membawanya pergi dari sana. Setelah aman dari kejaran polisi, mereka malah dipepet oleh geng motor anak jalanan. Mereka dibawa ke suatu tempat dan ternyata Brian dan Dom memasuki wilayah geng Johnny Tran. Di sana mobil Brian ditembaki oleh Johnny Tran sampai terbakar. Dengan pulang naik taksi, akhirnya Brian dan Dom pun sampai di rumahnya. Terlihat Teh Mia langsung salah tingkah dan berdandan karena melihat ada si ganteng kalem datang ke sana.
Finn sepertinya tidak terima kalau Dom mengajak masuk si Brian, tapi Dom bilang kalau si Brian telah menyelamatkan hidupnya. Dom sedikit kesal kepada Finn dan Leon karena bukan menjemput tapi mereka malah lari pulang dan berpesta di sini. Mereka pun sedikit cekcok karena Dom malah membawa si Brian ke sana. Tapi karena Letty mengajak untuk melakukan pijat-pijat urat buntu, akhirnya si Dom pun bisa nyengir lagi. Setelah Dom pergi, Finn pun sepertinya akan mencari ribut dengan Brian, namun Teh Mia langsung melerainya serta mengantarkannya pulang. Keesokan harinya, saat Brian akan berangkat ke toko, tiba-tiba 2 orang polisi menangkapnya dan membawanya ke sebuah rumah persembunyian. Ternyata si Brian adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk menyelidiki kasus perampokan truk seperti di awal film tadi. Di sini Brian pun mendapatkan tekanan dari atasannya yang bernama Bilkin dan Tanner untuk segera menemukan para perampok itu. Jika tidak, para sopir truk akan menyelesaikannya sendiri dengan dibekali senjata api. Terlebih Brian pun sudah 2 bulan menyamar tapi belum mendapatkan petunjuk apapun meskipun mereka curiga kalau Dom lah pelakunya. Tanner pun memperingatkan Brian untuk hati-hati karena Dom pernah memukuli orang hampir sampai mati. Setelah itu Brian membawa rongsokan mobil untuk diperbaiki di bengkelnya Dom. Meskipun awalnya diejek, tapi setelah dibuka ternyata mobil itu menggunakan mesin 2JZ yang legendaris dan akhirnya mereka pun setuju untuk memperbaiki mobil tersebut. Keesokan harinya Hector mendatangi toko onderdil di mana Brian bekerja. Dia memesan beberapa kebutuhan mobil masing-masing 3 VCS. Setelah Brian cek, ternyata pesanan itu untuk 3 buah mobil Honda Civic. Tentu saja itu membuat Brian curiga kalau Hector terlibat kasus perampokan truk yang sedang diselidiki olehnya. Malam harinya Brian pun akhirnya mencoba memeriksa garasi milik Hector. Dan benar saja, di sana Brian menemukan sebuah mobil Honda Civic warna hitam. Namun ban yang dipakai mobil itu tidak sesuai dengan hasil forensik dari TKP perampokan truk waktu itu. Tak lama setelah itu, Brian pergi dari sana, namun sial dipergoki oleh Finn serta dipukul oleh Finn sampai lemas. Lalu dia diseret ke hadapan Dom oleh Finn. Finn sangat curiga kalau Brian adalah seorang polisi. Namun Dom tidak percaya begitu saja, dia malah menanyai Brian untuk apa dia melakukan itu. Brian bilang kalau yang dia lakukan adalah untuk melihat mobil yang Hector pakai supaya dia tidak kalah waktu balapan di Red Swarm mendatang. Karena dia tahu kalau Hector telah memesan owner deal yang bagus untuk 3 Honda Civic. Setelah mendengar jawaban dari Brian, Dom pun sedikit menganggap itu masuk akal. Bahkan Dom mengajak Brian untuk mengecek garasi milik Johnny Trent, yang tidak lain adalah salah satu lawannya di Red Swarm mendatang. Akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam garasi Johnny Trent dan Jesse mengawasi dari luar. Di dalam mereka sempat sedikit heran karena menemukan kalau mobil Johnny Trent untuk balapan tidak memiliki mesin. Namun Brian di sini melihat beberapa kardus barang-barang elektronik yang mirip dengan barang yang telah dirampok. Tak lama kemudian Jesse memberitahu Dom kalau Johnny Trent bersama gengnya datang ke arah mereka. Akhirnya mereka bertiga bersembunyi di sana. Ternyata si Johnny menyiksa seseorang bernama Ted untuk mendapatkan mesin mobilnya kembali. Sementara itu Brian dan temannya menyaksikan itu semua. Keesokan harinya Brian kembali bertemu dengan atasannya dan dia menceritakan tentang Johnny Trent dan beberapa barang bukti mirip barang yang dirampok. Tapi tentu saja untuk menangkapnya masih diperlukan beberapa bukti lainnya. Seperti biasa, dia mendapatkan tekanan dari atasannya serta minta pandangan tentang si Dom. Tapi Brian bilang kalau si Dom terlalu terkendali untuk melakukan perampokan itu. Setelah bertemu atasannya, Brian pun kembali ke bengkel Dom untuk menyelesaikan mobil rongsoknya. Namun Dom malah mengajak Brian untuk melihat garasi di rumahnya. Dom di sini menceritakan beberapa kejadian yang menimpa ayahnya dan penyebab dia masuk penjara. Ternyata ayahnya meninggal saat balapan karena kecelakaan disenggol sampai oleng oleh mobil si Kenny Linder saat dalam kecepatan penuh. Lalu seminggu kemudian dia menemukan Linder dan menghajarnya sampai hampir mati. Lalu dia masuk penjara dan dilarang balapan resmi seumur hidup. Kisah inilah yang selalu diceritakan oleh atasan Brian kepadanya. Namun kenyataannya Dom melakukan itu bukan sepenuhnya karena dia seorang yang jahat. Malam harinya Brian dan Teh Mia makan malam di tempat romantis sambil menceritakan awal mula tim kakaknya itu terbentuk. Namun di sisi lain, perampokan truk oleh 3 Honda Civic misterius terjadi lagi.
Saat Brian sedang istirahat, tiba-tiba ditelepon oleh atasannya dan memberitahukan bahwa telah terjadi lagi pembajakan truk, serta memberitahukan bahwa Bilkin telah memutuskan untuk menangkap Johnny Tran dan gengnya besok sore, kecuali Brian mendapatkan petunjuk baru atas perampokan itu. Namun di sini Brian mengiyakan untuk menangkap Johnny Tran. Keesokan harinya, Brian dan pasukan mulai bergerak untuk menangkap Johnny Tran, dan di sisi lain tim dari Dom sedang menyelesaikan mobil milik Brian. Namun sepertinya informasi yang Brian berikan tidak begitu bagus, karena kenyataannya barang yang dimiliki Johnny Tran bukan hasil dari perampokan dan mereka pun akhirnya bisa dibebaskan. Tentu saja Bilkin sangat kesal dan menyalahkan Brian atas hal itu. Bilkin pun memberikan waktu selama 36 jam untuk Brian menyelesaikan kasus itu, tidak peduli meski Brian harus membongkar penyamarannya atau Brian akan dipecat. Akhirnya mobil rongsok milik Brian telah selesai dan dia bersama Dom melakukan tes sambil pergi ke warkop untuk mengobrol. Saat sedang makan, Dom merasa ada yang tidak beres dengan Brian. Di sini Brian bilang ingin ikut kerja sampingan dengan Dom apapun itu, karena Brian tidak percaya kalau Dom hanya menjual makanan tapi bisa membiayai mobil untuk balapan. Namun Dom yang sangat hati-hati tidak langsung mengajaknya, namun dia mengajak Brian untuk balapan dulu di race war untuk melihat kemampuan Brian. Barulah setelah itu Dom akan membicarakan masalah pekerjaannya. Akhirnya race war pun telah tiba. Terlihat Letty akan melakukan balapan dan ia pun memenangkannya dengan mudah. Selanjutnya ada Jesse yang mempertaruhkan mobilnya jika dia kalah. Namun sial yang dia lawan adalah Johnny Tran dan tentu saja Jesse kalah. Tak terima kekalahan dan tak mau menyerahkan mobilnya, Jesse pun kabur dari tempat itu. Johnny Tran pun menghampiri Dom untuk mencari Jesse dan mengambil mobilnya. Johnny Tran merasa kesal dengan jawaban si Dom dan dia malah mengungkit tentang penggerebekan oleh tim SWAT dan menuduh Dom telah memfitnahnya. Mendengar itu Dom langsung menghajar si Johnny karena Dom tidak merasa memfitnah siapapun. Malam harinya Brian mencari Teh Mia, namun Brian malah melihat Teh Mia sedang melarang Dom untuk pergi sambil menangis. Setelah Dom pergi, Brian menghampiri Teh Mia dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Mia tidak mau memberitahukannya kepada Brian. Akhirnya Brian membongkar penyamarannya, mengaku kalau dia seorang polisi kepada Mia demi menyelamatkan Dom dan timnya. Karena saat ini para sopir truk telah dibekali senjata api. Mia sempat marah karena merasa dibohongi oleh Brian, namun akhirnya Mia terpaksa membantu Brian untuk menemukan lokasi Dom demi menyelamatkannya. Mereka berdua pun berusaha menyusul Dom dan timnya dengan cara melacak nomor ponsel si Dom. Di sisi lain, Dom dan tim telah sampai di tempat penyimpanan 3 Honda Civic mereka. Letty dan Vince sedikit ragu dengan apa yang akan mereka lakukan karena mereka melakukannya tanpa bantuan dari Jesse. Namun Dom bersikukuh akan melakukan karena itu adalah incaran terbesar mereka dan sudah menunggu selama 3 bulan untuk kesempatan ini. Akhirnya mereka pun menemukan truk incarannya dan melanjutkan aksinya seperti biasa. Namun sialnya baru saja Pin melompat ke truk itu, dia malah ditembaki oleh supir truk yang sudah dibekali shotgun. Dom berusaha menyelamatkan Vin dari truk itu, namun sial Dom juga terus ditembaki oleh sopir truk itu. Tidak menyerah, Dom berusaha kedua kalinya untuk meminta Vin melompat ke mobilnya. Namun saat Vin hendak melompat, sopir truk itu mengerem truknya yang membuat Vin mengagurawil ke pinggir truk dengan keadaan tangan terlilit oleh kawat. Setelah Dom kewalahan, Letty pun mencoba untuk menyelamatkannya, namun sial dia malah disenggol sampai oleng dan terguling. Beruntung dia selamat dan dibantu oleh Leon. Tak lama kemudian Brian dan Mia pun bisa mengejar mereka. Bersamaan dengan itu, mobil Dom telah rusak ditembaki dan Vin sudah tertembak di perutnya.
Brian dan Mia langsung berusaha menyelamatkannya dengan cara Brian melompat ke truk itu untuk melepaskan tali kawat yang mengikat tangan Vince. Beruntung saat itu sopir truk sedang mengisi peluru senapannya, dan akhirnya Brian pun berhasil menyelamatkan Vince yang sudah hampir sekarat. Akhirnya Brian pun menelepon bantuan mengaku sebagai petugas yang sedang menyamar di hadapan Dom demi menyelamatkan Vince. Setelah itu, Dom dan tim pergi dari lokasi itu. Lalu Brian mengejar Dom ke rumahnya dan saat itu Dom akan pergi mencari Jesse. Dom terlihat sangat kesal terlebih Brian menghalangi jalannya. Tak lama kemudian Jesse pun datang ke sana, namun sial Johnny Tran dan Nguyen menembaki mereka dan menewaskan Jesse. Brian dan Dom langsung mengejar mereka. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Dom berhasil melumpuhkan Nguyen dan Brian berhasil menembak si Johnny Tran. Melihat si Dom akan pergi dari sana, Brian langsung mengejarnya. Sesampainya di lampu merah, Dom malah akan melakukan drag race dan Brian pun meladeninya. Namun naas, di akhir lintasan Dom malah menabrak sebuah truk sampai terguling dengan parah. Beruntung dia masih bisa selamat. Namun bukannya Brian menangkap si Dom, dia malah memberikan mobilnya untuk si Dom kabur dengan alasan kalau dia memiliki hutang mobil 10 detik kepada si Dom. Akhirnya si Dom pun bisa pergi dari sana dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, jangan hianati orang yang telah mempercayai kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.